Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini, aku ingin bawa kalian menyelami sebuah cerita yang gak hanya tentang cinta, tapi juga tentang pengkhianatan dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Cerita ini tentang Nadira, seorang wanita yang hidupnya tampak sempurna dengan suami yang sukses dan dihormati banyak orang. Tapi siapa sangka, di balik kesempurnaan itu, ada rahasia yang bisa merubah hidupnya dalam sekejap. Penasaran dengan apa yang terjadi? Yuk, simak cerita lengkapnya. Dan siap-siap, karena kisah ini bakal bikin hati kalian bergejolak. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar kita bisa terus berbagi cerita menarik lainnya. Semoga kalian dapat pelajaran dari cerita ini, ya. Namaku Nadira. Sejak kecil, aku selalu percaya bahwa hidup adalah tentang perjuangan menuju kebahagiaan. Aku bukan berasal dari keluarga kaya raya. Ayahku seorang guru SMA, dan ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Kehidupan sederhana itu membentukku menjadi pribadi yang gigih, penuh rasa syukur, dan menghargai sekecil apapun anugerah dari Tuhan. Karena itulah, saat akhirnya aku dipersunting oleh seorang pria luar biasa bernama Dr. Adrian Pratama, aku merasa seperti mendapat hadiah terbesar dalam hidupku. Adrian bukan sekadar pria tampan dengan sorot mata teduh dan senyum hangat. Dia juga seorang dokter kandungan ternama di kota kami, dikenal luas karena keahliannya dan sikapnya yang rendah hati. Aku masih ingat betul malam saat ia melamarku. Di sebuah restoran atap gedung dengan pemandangan lampu kota yang berkilau bagaikan bintang jatuh, Adrian berlutut di hadapanku, membawa sekotak cincin berhiaskan berlian mungil. Suaranya bergetar saat mengucapkan kata-kata yang masih membekas di hatiku sampai sekarang. Nadira, maukah kamu menjalani sisa hidupmu bersamaku? Menjadi pendampingku dalam suka dan duka? Aku, yang saat itu hampir tak percaya bahwa lelaki sehebat dia bisa memilih perempuan biasa sepertiku, hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Di detik itu juga, aku merasa seperti dunia membisikkan bahwa hidupku akan dipenuhi kebahagiaan. Setelah menikah, kehidupanku benar-benar terasa seperti mimpi. Kami tinggal di sebuah rumah minimalis modern di kawasan elit. Adrian membuka klinik sendiri tak lama setelah pernikahan kami. Sebuah bangunan 2 lantai yang elegan dengan kaca-kaca besar, ruang tunggu nyaman, dan fasilitas yang lengkap. Klinik itu cepat sekali berkembang karena reputasi Adrian yang memang sudah lebih dulu dikenal baik. Setiap kali aku menemaninya saat pembukaan seminar, menghadiri acara kesehatan, atau sekadar berkunjung ke klinik, orang-orang selalu menyapanya dengan hormat. Selamat pagi, dokter. Wah, ini istri dokter ya? Cantik sekali, pantas cocok sama dokternya. Dokter Adrian itu malaikat, Bu. Selalu sabar, selalu tulus menolong pasien. Aku seringkali hanya bisa tersenyum kecil, merasa dadaku membuncah penuh kebanggaan. Aku adalah istrinya. Istri dari pria yang begitu dihormati banyak orang. Pagi-pagi, sebelum ke klinik, Adrian selalu membangunkanku dengan kecupan hangat di dahi. Ia suka membuatkan sarapan sederhana seperti roti bakar dan kopi, lalu mengajakku makan bersama di balkon kecil rumah kami yang menghadap taman belakang. Di saat itulah, ia sering berbagi cerita tentang pasien-pasiennya, tentang bayi-bayi mungil yang berhasil lahir sehat, tentang haru para ibu yang mempercayakan hidup mereka kepadanya. Aku ingin setiap orang yang datang ke klinik kita pulang dengan senyuman. Dir, katanya suatu pagi, sambil memandangku penuh makna. Aku ingin kita membangun tempat yang bukan cuma untuk menyembuhkan, tapi juga untuk memberi harapan. Kata-katanya membuatku makin jatuh cinta setiap hari. Aku merasa sangat beruntung. Banyak wanita bermimpi menjadi istri dokter. Tapi tidak semuanya berkesempatan hidup bersama seorang dokter seperti Adrian, yang bukan hanya pintar dan mapan, tapi juga lembut dan setia. Setidaknya, begitulah yang aku yakini saat itu. Hari-hariku berjalan dengan damai. Sesekali aku ikut membantu mengurus administrasi di klinik, walau Adrian lebih sering memintaku untuk fokus menikmati hidup. Aku mengisi waktu dengan mengembangkan bisnis kecilku, sebuah online shop yang bergerak di bidang peralatan rumah tangga premium. Adrian mendukung penuh kegiatanku, bahkan membantuku berjejaring dengan beberapa klien penting dari kalangan medis. Semua terlihat sempurna.
Semua terasa ideal. Seolah tidak ada satupun retakan kecil di antara lukisan kebahagiaan kami. Tapi seperti pelangi yang kelihatan indah dari kejauhan, aku belum tahu bahwa di balik warna-warna cerah itu, ada awan mendung yang perlahan-lahan mulai menebal, menunggu saat yang tepat untuk mengguyur segalanya. Dan aku, Nadira, yang begitu membanggakan kehidupanku, sama sekali tak menyadari bahwa awal kebahagiaan ini sebenarnya adalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang yang kelak mengubah segalanya. Awalnya, aku mengira semua baik-baik saja. Klinik kami makin ramai. Setiap hari, dari pagi hingga malam, antrean pasien hampir tidak pernah putus. Telepon meja resepsionis terus berdering, suara suster berlalu lalang, dan aroma antiseptik yang khas selalu memenuhi udara. Aku tetap sering datang ke klinik, walaupun hanya sekadar duduk di lounge kecil dekat ruang administrasi, sambil mengerjakan orderan online shopku. Melihat Adrian bekerja, mengenakan jas putihnya, menyapa pasien dengan senyum profesionalnya, membuatku merasa bangga, seperti seorang ratu yang memandang rajanya dari kejauhan. Tapi entah sejak kapan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil yang mengusik pikiranku. Beberapa pasien wanita keluar dari ruang konsultasi dengan mata sembab, seolah-olah baru saja menangis. Ada yang berjalan cepat-cepat sambil menundukkan kepala, menghindari kontak mata dengan siapapun. Ada pula yang, sebelum masuk, sempat terlihat penuh harap, namun setelah keluar, justru murung dan pucat. Awalnya, aku berusaha mencari alasan logis. Mungkin mereka baru saja mendapat kabar buruk. Mungkin ada komplikasi kehamilan. Mungkin memang beban emosional mereka yang berat. Namun, makin hari, perasaan tak nyaman itu makin kuat. Apalagi saat aku mencoba bertanya, Adrian selalu saja mengelak. Pasien hari ini kenapa? Yang? Aku lihat kok beberapa keluar kayak habis nangis. Tanyaku santai suatu malam, saat kami makan malam di rumah. Adrian, yang biasanya cerewet menceritakan kisah pasien-pasiennya dengan penuh semangat, malam itu hanya mengangkat bahu. Namanya juga pasien, Dir. Kadang stres sendiri. Kita kan gak bisa kontrol perasaan orang. Jawabnya ringan sambil menyendok nasi ke piringnya. Aku mengangguk. Meskipun jauh di dalam hatiku, ada rasa aneh yang mulai menggelayut. Malam-malam berikutnya, aku memperhatikan lagi. Pola yang sama terulang. Pasien wanita yang tampak gelisah. Beberapa tampak ketakutan. Bahkan ada satu yang, setelah keluar dari ruang Adrian, buru-buru keluar klinik sambil menahan tangis. Aku mulai merasa cemas. Tapi aku menahan diri untuk tidak berpikiran buruk. Sampai suatu sore, aku tidak sengaja melihat sesuatu. Aku sedang menunggu Adrian di ruang tunggu, ketika seorang pasien wanita keluar dari ruangannya. Gadis itu masih muda, mungkin sekitar 25 tahun. Rambut panjangnya kusut, wajahnya merah seperti habis menangis. Yang membuatku terkejut, saat ia berjalan melewatiku, aku mendengar bisikannya, nyaris seperti gumaman. Kenapa aku harus mengalami ini? Aku menoleh, ingin memastikan apa yang aku dengar. Tapi gadis itu sudah bergegas keluar pintu. Detik itu juga, hatiku terasa dicekik. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Aku mencoba bertanya pada perawat-perawat yang bekerja di sana. Tapi semua seperti kompak menjaga jarak. Maaf, Bu Nadira. Saya kurang tahu masalah pasien, kata salah satu suster sambil menunduk. Mungkin pasiennya sedang emosional, Bu. Tambah yang lain cepat-cepat, seolah takut bicara lebih jauh. Aku tahu betul. Ini bukan cuma tentang pasien yang emosional. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sesuatu yang berhubungan dengan Adrian. Malam itu, saat Adrian pulang, aku menunggunya di ruang keluarga. Lampu sudah diredupkan, hanya sisa cahaya TV yang memantul di wajahku. Aku ingin sekali menanyakan semuanya. Aku ingin menuntut jawaban. Tapi begitu Adrian membuka pintu dan tersenyum padaku, semua niat itu luluh. Ia tampak lelah, begitu manusiawi, begitu seperti Adrian yang selama ini aku kenal dan cintai. Maaf ya, Dir. Aku pulang telat. Banyak kasus hari ini, katanya,
meletakkan tas kerja di sofa. Aku mengangguk, mencoba menekan semua kecurigaan yang berteriak di dalam dada. Aku memeluknya erat, seolah berharap bahwa jika aku memegangnya cukup kuat, semua kekhawatiranku akan sirna. Tapi pelukan itu terasa berbeda. Dingin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidur dalam kegelisahan yang tidak bisa aku jelaskan. Aku mulai mengawasi lebih dekat. Aku mulai mencatat perubahan kecil yang biasanya tak kuperhatikan. Telepon dari nomor tak dikenal yang sering ia jawab singkat-singkat. Senyum yang terasa dipaksakan saat berbicara denganku. Bau parfum asing yang kadang menempel di kemejanya. Aku mencoba mengusir prasangka buruk. Aku mencoba membela Adrian di dalam pikiranku. Tapi semakin aku berusaha menutup mata, semakin banyak tanda-tanda itu menamparku. Aku sadar, ada sesuatu yang disembunyikan Adrian dariku. Aku sadar, ada sesuatu di balik klinik kami yang terlihat megah itu. Aku sadar bahwa hidupku yang kuanggap sempurna, perlahan-lahan retak dari dalam. Aku hanya belum tahu, seberapa dalam retakan itu. Dan seberapa menyakitkan kebenaran yang akan kutemukan nanti. Malam itu, suasana rumah kami begitu tenang. Adrian sudah tertidur lebih dulu. Kelelahan setelah seharian praktik. Aku sendirian di ruang keluarga, masih berkutat dengan laptopku, mencoba menyelesaikan laporan bulanan online shop. Angin malam berdesir lembut lewat jendela yang setengah terbuka. Suasana begitu sunyi hingga detik jarum jam terdengar berdetak pelan di dinding. Saat itulah ponselku bergetar. Aku mengernyit, sedikit heran. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Siapa yang menghubungi jam segini? Aku mengambil ponsel. Satu pesan masuk. Nomor tak dikenal. Suamimu tidak sebaik yang kau kira. Tanyakan tentang pasien bernama Livia. Sejenak aku membeku. Kupandangi layar ponsel itu lama sekali, seolah berharap kata-katanya berubah. Tapi tidak. Tulisan itu tetap di sana. Dingin. Mengancam. Membuka pintu ketakutan yang sejak lama coba kututup rapat-rapat. Aku menoleh ke arah kamar. Dari celah pintu yang setengah terbuka, aku bisa melihat bayangan tubuh Adrian yang terlelap di ranjang. Wajahnya damai. Tak ada tanda-tanda kegelisahan. Jantungku berdebar keras. Pikiranku berputar liar. Siapa Livia? Kenapa aku harus menanyakannya? Dan siapa pengirim pesan ini? Aku mencoba membalas, jari-jariku gemetar. Siapa ini? Apa maksudmu? Kukirim pesan itu. Detik demi detik berlalu, tapi tak ada balasan. Aku mencoba menelepon nomor tersebut, tapi langsung masuk ke voicemail. Seperti nomor sekali pakai yang tak bisa dilacak. Malam itu, aku sulit memejamkan mata. Aku memandang langit-langit kamar dalam kegelapan, mendengarkan napas Adrian yang teratur di sampingku. Pikiranku sibuk berdebat, mungkin ini hanya orang iseng. Mungkin ini ulah orang yang iri pada Adrian. Tapi, kenapa menyebut nama seorang pasien? Keesokan paginya, aku pura-pura biasa saja. Adrian mencium keningku sebelum berangkat ke klinik, seperti biasanya. Tapi aku bisa merasakan sesuatu dalam gestur itu. Ringan. Tergesa. Seolah ia ingin cepat-cepat pergi. Begitu pintu tertutup di belakangnya, aku mengambil kunci mobil. Hari ini, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku menyamar menjadi pasien, mendaftar konsultasi seperti biasa. Aku tahu Adrian tidak mungkin langsung memeriksa. Jadi aku menunggu giliran sambil mengamati suasana. Klinik pagi itu ramai. Suster-suster berlalu lalang. Para pasien duduk menunduk, memainkan ponsel, atau membolak-balik brosur kesehatan. Aku memperhatikan papan daftar pasien hari ini. Dengan cepat, aku menyisir satu persatu nama yang tertera di layar komputer resepsionis. Dan di antara puluhan nama itu, aku menemukannya. Livia Wulandari. Nama itu tertera di daftar pasien prioritas. Ada sesuatu yang berdesir di hatiku. Aku tak bisa langsung menemui Livia. Tapi aku mencatat jam konsultasinya, pukul 1 siang. Dengan alasan ada keperluan mendadak, aku meninggalkan klinik lebih dulu.
Tapi aku tidak pulang. Aku menunggu di mobil, di area parkir klinik, memperhatikan dari kejauhan. Saat jarum jam mendekati pukul 2, aku melihat seorang wanita keluar dari pintu klinik. Dia tampak muda, sekitar awal 20-an. Tubuhnya ramping, kulitnya putih pucat. Rambut hitamnya diikat asal-asalan. Wajahnya tertunduk, dan ada bekas air mata di pipinya. Itu pasti Livia. Hatiku terasa sesak. Aku ingin turun dari mobil, menghampirinya, bertanya, mengguncangnya jika perlu. Tapi tubuhku seolah membeku. Aku hanya bisa mengikuti Livia dengan pandangan mata saat ia berjalan cepat ke arah jalan raya, menumpang ojek online, lalu menghilang di balik lalu lintas kota yang padat. Siapa sebenarnya dia? Apa hubungannya dengan Adrian? Kenapa seseorang memperingatkanku tentang dirinya? Malam itu, saat Adrian pulang, aku sudah duduk menunggunya di meja makan, menyusun kata-kata dalam kepalaku. Aku harus berhati-hati. Aku harus mengorek tanpa membuatnya curiga. Yang, kataku sambil mengaduk sup yang mulai dingin. Hari ini aku lihat ada pasien bernama Livia Wulandari. Dia pasien baru ya? Aku memperhatikan ekspresi Adrian. Sekilas, hanya sekilas, ada perubahan di wajahnya. Seperti seseorang yang baru saja mendengar nama yang tidak ingin ia dengar. Tapi dengan cepat ia menutupi kegugupannya dengan senyuman tipis. Oh, iya. Pasien baru. Kayaknya kasusnya cukup berat. Jawabnya sambil mengambil sendok. Kasus berat apa? Desaku, tetap menjaga nada suaraku ringan. Adrian mengangkat bahu. Masalah kehamilan, kayaknya. Aku belum sempat mendalami. Baru sekali konsultasi. Aku mengangguk, pura-pura menerima jawabannya. Tapi di dalam hati, aku tahu dia berbohong. Nada suaranya terlalu datar. Jawabannya terlalu cepat. Aku mencatat satu hal penting malam itu. Adrian gugup saat mendengar nama Livia. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Ada rahasia besar di balik nama itu. Rahasia yang akan mengubah hidupku selamanya. Sore itu, setelah mengumpulkan keberanian selama berjam-jam, aku akhirnya memutuskan untuk menghubungi Livia. Aku mendapatkan nomor ponselnya dari catatan pasien, akses yang hanya dimiliki keluarga pemilik klinik. Ada rasa bersalah menggerogoti dadaku karena melanggar privasi pasien, tapi rasa ingin tahuku jauh lebih kuat daripada rasa bersalah itu. Tanganku gemetar saat mengetik pesan. Livia, ini Nadira, istri Dr. Adrian. Bisakah kita bertemu? Aku mohon. Aku ingin mendengar langsung darimu. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum ada balasan. Aku takut, Bu. Tapi, aku mau bicara. Aku gak tahan memendam ini sendirian. Aku menarik napas panjang, menahan luapan emosi. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempat yang cukup sepi agar kami bisa berbicara dengan tenang. Ketika aku tiba, Livia sudah duduk di pojokan, mengenakan hoodie abu-abu besar yang hampir menelan tubuh mungilnya. Ia tampak ketakutan, matanya terus bergerak gelisah memeriksa sekeliling. Aku menghampirinya perlahan. Livia. Ia mengangkat wajahnya. Ada luka di sorot matanya yang membuatku ingin menangis. Aku duduk di hadapannya, mencoba tersenyum. Walaupun hatiku seakan terhempas ke dasar bumi. Aku tidak akan memaksamu, kataku lembut. Tapi aku mohon, ceritakan padaku. Aku perlu tahu kebenarannya. Butuh waktu lama sebelum Livia bisa membuka suara. Awalnya hanya isakan pelan. Lalu, seolah bendungan emosinya jebol, kata-kata mengalir keluar. Aku datang ke klinik untuk konsultasi biasa. Bu, katanya sambil menunduk. Suaranya bergetar. Aku pikir aku bakal diperiksa kayak pasien lain. Tapi saat itu, Dr. Adrian. Ia menggenggam kedua tangannya di pangkuannya. Erat, seolah berusaha menahan tubuhnya agar tidak hancur berkeping-keping. Awalnya normal. Dia tanya-tanya riwayat kesehatan. Lalu, saat pemeriksaan fisik tangannya menyentuh bagian tubuhku lebih dari yang seharusnya. Bu. Napas Livia tersendat. Matanya berkaca-kaca.
Aku diam. Aku takut. Aku pikir mungkin aku salah sangka. Tapi, waktu dia melakukannya lagi, aku sadar itu bukan prosedur biasa. Aku merasa kotor, merasa dipermalukan. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha menahan amukan emosiku. "Kenapa kamu tidak langsung lapor?" tanyaku pelan. Livia tersenyum pahit. "Siapa yang mau percaya sama aku, Bu? Dia dokter terkenal. Orang-orang hormat sama dia. Aku cuma gadis biasa. Aku takut dikira mencari sensasi. Aku takut dihina. Aku takut disalahkan." Aku menunduk, merasakan sakit yang tajam menusuk dadaku. Selama ini aku memuja Adrian, menempatkannya di atas segala-galanya, tanpa pernah membayangkan sisi kelam yang mungkin ia sembunyikan. Tanpa sadar, aku telah menjadi bagian dari topeng yang menutupi perbuatannya. Setelah itu, aku gak berani datang lagi. Tapi aku terus dihantui rasa bersalah. Aku pikir aku satu-satunya. Tapi waktu ngobrol diam-diam sama pasien lain di ruang tunggu, ada yang cerita. Mereka juga pernah ngerasain aneh saat diperiksa. Cuma mereka semua memilih diam. Livia menghapus air matanya dengan lengan baju. Aku berusaha melupakan, "Bu." Tapi waktu dapat pesan dari orang yang katanya kenal ibu, aku merasa ini kesempatan aku buat bicara. Aku gak mau ada korban lain. Aku tidak tahu berapa lama kami duduk di sana. Hanya ditemani suara pelan musik kafe dan isakan Livia. Kepalaku berputar-putar. Hatiku koyak. Aku merasa terhimpit di antara dua kenyataan. Suami yang kucintai dan monster yang mungkin tersembunyi di balik wajah teduhnya. "Terima kasih, Livia," kataku akhirnya. Suaraku serak. "Kamu berani. Kamu sangat berani." Livia menunduk dalam-dalam, seolah menyembunyikan rasa malunya. Tapi aku tahu, keberaniannya hari ini menyelamatkan lebih dari satu nyawa. Saat aku berjalan kembali ke mobil, langkahku terasa berat. Langit sore mendung, seolah ikut menangisi kebusukan yang baru saja terungkap. Di dalam mobil, aku menangis sejadi-jadinya. Untuk Livia. Untuk semua korban yang diam dalam ketakutan. Untuk diriku sendiri, yang selama ini dibutakan oleh cinta. Aku sadar satu hal. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku harus membongkar semua kebenaran. Meski itu berarti menghancurkan hidupku sendiri. Dan aku tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Sejak pertemuanku dengan Livia, malam-malamku berubah menjadi siksaan sunyi. Aku tidak lagi memandang Adrian dengan mata yang sama. Setiap senyumnya, setiap pelukannya, terasa seperti ilusi rapuh yang bisa pecah kapan saja. Di hadapannya, aku tetap berusaha biasa, menjaga wajahku tetap netral, meski dalam hati, badai terus berkecamuk. Aku tahu, satu cerita dari Livia tidak cukup. Kalau aku ingin membongkar kebenaran, aku butuh lebih banyak bukti. Bukan sekadar kata-kata, tapi suara-suara yang selama ini bungkam dalam ketakutan. Aku mulai menyelidiki, pelan-pelan, dalam diam. Aku kembali ke klinik beberapa hari kemudian, menyamar sebagai pasien baru, memakai masker dan topi untuk menutupi wajahku. Bukan untuk menemui Adrian, aku sengaja mengincar ruang tunggu. Tempat di mana para pasien duduk berjam-jam, menunggu, bosan dan kadang saling berbagi cerita. Aku duduk di pojok ruangan, pura-pura membaca majalah lusuh, sambil menguping percakapan di sekitarku. Tidak mudah. Kebanyakan pasien datang dengan wajah lelah dan pikiran kusut. Tapi akhirnya, aku mendengar dua perempuan muda berbicara dalam bisikan. "Gue males sebenarnya balik kontrol ke sini." "Kenapa? Bukannya lo cocok sama dokter Adrian?" "Cocok apanya waktu pemeriksaan? Tangannya kayak gak sengaja nyentuh tau deh. Gue ngerasa gak nyaman banget." Suara mereka bergetar, penuh ketidakpastian. Antara takut, malu, dan merasa bersalah seolah-olah merekalah yang berlebihan. Aku mencatat nama mereka secara diam-diam saat mereka dipanggil suster, Dina dan Tasya. Aku menunggu sampai mereka selesai konsultasi. Lalu, dengan jantung berdebar, aku memberanikan diri menghampiri Dina di parkiran. Aku membuka maskerku,
memperkenalkan diri dengan cepat. Jujur bahwa aku istri Dr. Adrian dan butuh bantuan mereka untuk mencari kebenaran. Awalnya mereka syok. Ketakutan memancar jelas dari mata mereka. Kami gak mau masalah, Bu. Kami gak mau dihina orang. Kami cuma pasien biasa. Dina berkata lirih, memeluk tasnya erat-erat. Siapa yang mau percaya kami lawan dokter terkenal kayak dia? Sambung Tasya. Suaranya pecah menahan tangis. Aku menahan air mata yang menggenang. Aku percaya, kataku pelan. Kalau kita diam, ini akan terus terjadi. Bukan cuma ke kalian. Akan ada korban lain. Butuh waktu lama. Aku tidak memaksa. Hanya menunggu mereka merasa cukup nyaman untuk bercerita. Akhirnya, sedikit demi sedikit, mereka bicara. Dan cerita mereka, persis seperti Livia. Sentuhan-sentuhan, tak sengaja, di tempat yang seharusnya tak tersentuh. Kata-kata manis yang membingungkan. Tatapan aneh yang membuat mereka merasa kotor dan bersalah. Seolah-olah kesalahan itu ada pada diri mereka. Waktu itu, gue mau kabur dari ruang periksa tapi malu. Takut dianggap lebay. Suara Tasya serak. Gue cuma pengen semua ini kelar, pengen lupa. Dina menambahkan, memeluk dirinya sendiri. Aku menggenggam tangan mereka. Kalian tidak salah. Kalian berhak bicara. Dan aku di sini buat bantu kalian. Malam itu, aku pulang dengan dada berat. Ada rasa marah, jijik, sedih. Semuanya bercampur aduk tak karuan. Aku masuk ke rumah dengan langkah ringan, menyembunyikan semua yang kurasakan. Sementara Adrian tersenyum menyambutku seolah dunia kami tetap sempurna. Padahal aku tahu, di balik senyum itu, ada noda yang tak bisa dicuci bersih. Aku menghabiskan malamku mencatat semua kesaksian mereka, menyimpan bukti, merekam percakapan kecil sebagai pegangan. Aku mulai menyusun rencana. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan seorang suami. Ini tentang melindungi mereka yang tak bersuara. Aku sadar, pertarungan ini akan brutal. Mungkin aku akan dihina. Mungkin aku akan diancam. Mungkin aku akan kehilangan segalanya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa mundur. Aku harus membongkar topeng suamiku. Bahkan jika itu berarti menghancurkan hidupku sendiri. Dan saat itu juga, aku bersumpah dalam hati. Aku akan membongkar semuanya. Sampai tak ada lagi yang harus menangis diam-diam seperti Livia, Dina, dan Tasya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja yang gelap, hanya diterangi cahaya lampu meja yang temaram. Di depanku, bertebaran kertas-kertas berisi catatan, rekaman suara, dan laporan kecil hasil penelusuranku. Semua bukti itu, pengakuan Livia, cerita Dina dan Tasya, bahkan bisikan-bisikan dari pasien lain yang berani berbicara diam-diam, mengarah pada satu kebenaran pahit, Adrian bukan pria yang kupercaya selama ini. Namun anehnya, hatiku masih berontak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pria yang selama ini begitu lembut, begitu perhatian padaku bisa melakukan hal sekeji itu? Bagaimana mungkin suami yang setiap pagi mengecup keningku sebelum berangkat kerja, menyentuh wanita lain dengan tangan yang sama? Aku memeluk tubuhku sendiri, merasakan hawa dingin yang entah dari mana datangnya. Aku ingin mempercayainya. Tuhan, aku benar-benar ingin percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, bahwa mungkin para gadis itu salah sangka, mungkin semua ini hanya fitnah kejam terhadap nama baiknya. Tapi bukti-bukti itu berbicara lain. Dan hati kecilku, bagian terdalam dari diriku yang tak bisa dibungkam, tahu bahwa ada sesuatu yang busuk di balik semua ini. Aku menutup mata, membiarkan kenangan mengalir. Kenangan tentang Adrian yang pernah memelukku sambil berjanji, aku akan selalu melindungimu. Aku tidak akan pernah membuatmu menangis. Aku tersenyum getir. Apa semua itu hanya kata-kata manis tanpa makna? Beberapa hari berlalu. Aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa. Memasak, membersihkan rumah, menyapa para perawat klinik saat mampir sebentar, tersenyum pada pasien-pasien yang datang. Tapi di dalam hati, ada jurang yang menganga lebar. Setiap kali aku melihat Adrian, aku seperti melihat dua sosok berbeda. Pria yang kucintai,
dan pria yang mungkin telah menghancurkan banyak hidup diam-diam. Terkadang saat dia berbicara, dengan suara hangat dan tawa kecil di sela-selanya, aku hampir meyakinkan diriku bahwa aku salah. Sampai aku ingat mata Livia yang berkaca-kaca. Sampai aku ingat bisikan ketakutan Dina dan Tasya. Sampai aku ingat pesan misterius malam itu yang memulai semuanya. Suatu malam, saat aku berdiri di depan cermin kamar mandi, aku menatap refleksi diriku sendiri. Mataku sayu, penuh kelelahan. Ada garis-garis halus kesedihan di wajahku yang dulu begitu ceria. Apa yang harus kulakukan? Bisikku pada bayanganku. Membuka semua aib ini berarti menghancurkan rumah tanggaku, menghancurkan reputasi klinik, menghancurkan nama baik keluarganya. Tapi menutupinya berarti mengkhianati semua korban yang telah memberanikan diri bersuara. Aku terjebak di antara dua dunia, cinta dan kebenaran. Dan aku tahu, apapun yang kupilih, aku tidak akan keluar dari semua ini tanpa luka. Pagi itu, saat sarapan, Adrian tersenyum padaku. Seolah tak ada badai yang bergemuruh di balik dinding rumah kami. "Kamu kelihatan capek, sayang," katanya sambil menuangkan kopi ke cangkirku. "Ada yang mau kamu ceritain?" Aku menatapnya. Untuk sepersekian detik, aku ingin saja berteriak. Ingin saja menumpahkan semuanya. Menuduhnya di tempat, menuntut kebenaran langsung dari mulutnya. Tapi aku menahan diri. Bukan sekarang. Bukan saat aku belum siap menerima semua jawaban yang mungkin lebih menghancurkan daripada semua dugaanku. "Aku cuma kurang tidur," jawabku pelan sambil tersenyum samar. Ia mengangguk, lalu melanjutkan sarapannya tanpa curiga. Tanpa sadar bahwa dunia kecil kami sudah mulai retak dari dalam. Dan aku tahu, saatnya semakin dekat. Waktu untuk memilih. Tetap berpura-pura bahagia, atau menghadapi kebenaran. Seberapa menyakitkannya. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat. Tapi satu hal pasti. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku tahu, untuk benar-benar membuka kedok Adrian, aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukan hanya kesaksian. Bukan hanya cerita bisik-bisik. Aku butuh suara kejahatan itu sendiri. Malam itu, setelah Adrian tertidur pulas, aku mengendap ke ruang kerjanya di rumah. Aku membuka laci-laci kecil yang selama ini dilarangnya ku ganggu. Dan di sanalah, di antara tumpukan berkas, aku menemukan alat perekam suara mini miliknya. Kecil, hitam, hampir tak terlihat kalau tak jeli. Ku pelajari cara menggunakannya. Menguji sedikit, lalu aku simpan baik-baik. Besok paginya, aku mencari celah. Adrian bilang ia akan ada jadwal praktek pagi, biasanya lebih sepi. Saat ia sibuk mempersiapkan diri, aku berpura-pura membantunya membereskan tas kerja. Dengan tangan gemetar, aku menyelipkan alat perekam itu di bawah meja ruang praktiknya, tersembunyi di celah panel kayu. Saat dia berangkat, aku hampir runtuh oleh rasa bersalah. Tapi aku ingat lagi mata-mata ketakutan itu. Livia, Dina, Tasya, dan aku tahu, aku melakukan ini bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang tak berdaya. Sepanjang hari, aku gelisah. Aku berkali-kali melirik jam, menunggu waktu yang terasa berjalan lambat seperti disiksa. Ketika akhirnya malam tiba dan Adrian pulang, aku pura-pura lelah dan cepat masuk kamar. Begitu ia terlelap, aku kembali ke klinik. Dengan tangan gemetar, aku mengambil alat perekam itu. Aku duduk di mobil, di parkiran kosong, dengan hati berdegup kencang. Lalu, dengan satu tarikan napas, aku menekan tombol play. Awalnya hanya suara-suara biasa. Pasien mengucapkan salam, Adrian menyapa ramah. Suara berdesir kertas rekam medis, denting alat medis. Perlahan, suara-suara itu berubah. "Tenang saja, ini prosedur biasa." Suara Adrian, lembut, meyakinkan. Diikuti suara napas perempuan yang terdengar gelisah. "Dok, kenapa tangan Anda?" Suara perempuan muda itu bergetar. Hening. Kemudian, terdengar suara yang membuatku ingin muntah. Gesekan kain, isakan tertahan, suara Adrian membisik, "Sudah, jangan tegang, biarkan aku yang urus." Aku berhenti mendengarkan.
Tanganku gemetar hebat. Air mata meledak dari mataku tanpa bisa kutahan. Aku menunduk di atas setir, membiarkan isakan-isakan kecil pecah dalam ruang mobil yang sempit. Ini nyata. Semua dugaan itu nyata. Bukan fitnah. Bukan salah paham. Bukan ketakutan berlebihan para gadis itu. Adrian, suamiku, lelaki yang kucintai sepenuh hidupku, telah mengkhianati bukan hanya ikatan pernikahan kami, tapi juga ikatan suci antara dokter dan pasien. Dengan tangannya, dengan kata-katanya, ia merusak kepercayaan yang seharusnya ia lindungi. Aku menatap malam dari balik kaca mobil. Cahaya lampu jalan berpendar kabur di balik air mataku. Dulu aku pikir, pengkhianatan terbesar adalah perselingkuhan. Ternyata ada luka yang lebih dalam. Dikhianati oleh orang yang kau percayai menjaga nyawa orang lain. Aku tahu, setelah malam ini, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku harus memilih dia dan menjadi bagian dari kejahatan ini, atau berdiri melawan, meski berarti menghancurkan dunia yang telah kami bangun bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benci. Bukan hanya pada Adrian, tapi juga pada diriku sendiri. Karena butuh waktu begitu lama untuk melihat semua ini. Aku menggenggam alat perekam itu erat-erat. Mungkin aku tidak akan pernah mencintai lagi dengan cara yang sama. Mungkin aku tidak akan pernah mempercayai siapapun seutuh dulu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan diam. Bahkan jika itu berarti aku harus berperang sendirian. Aku ingat betul hari itu. Langit mendung, seperti memahami berat beban di dadaku. Aku melangkah masuk ke kantor pengacara dengan tangan gemetar, menggenggam berkas gugatan cerai yang baru saja kutandatangani semalam, di atas meja makan kami yang dulu penuh canda tawa. Setiap langkah terasa seperti mengkhianati diriku sendiri. Aku pernah bersumpah akan mendampingi Adrian dalam suka dan duka. Tapi siapa sangka, duka itu justru datang dari dalam rumahku sendiri. Di dalam ruang tunggu, aku duduk diam, menatap jendela, membiarkan bayangan hujan memburamkan pandangan. Ada suara-suara di kepalaku. Apa kau yakin? Bukankah semua ini bisa diselesaikan diam-diam? Bagaimana dengan reputasinya? Bagaimana dengan klinik? Bagaimana dengan keluarga besar? Aku menutup mata, menepis semuanya. Karena aku tahu, ini bukan lagi soal cinta. Bukan soal nama baik. Ini soal keadilan. Ini soal harga diri perempuan-perempuan muda yang kepercayaannya telah dihancurkan oleh pria yang seharusnya melindungi mereka. Dan aku tak bisa, tak mau, menjadi wanita yang berpaling saat sesama wanita dipatahkan. Saat Adrian tahu aku menggugat cerai, kemarahannya meledak. Malam itu, ia membanting pintu rumah hingga bergema. "Kau gila!" teriaknya, matanya memerah. "Kau mau menghancurkan hidupku? Kau mau membunuh karierku? Setelah semua yang kulakukan untukmu?" Aku berdiri di hadapannya. Tubuhku gemetar, tapi suaraku tetap. "Aku tidak menghancurkan hidupmu, Adrian," bisikku. "Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri." Ia tertawa pendek, getir. "Kau percaya omong kosong para pasien murahan itu? Aku suamimu, Nadira. Aku keluarga. Dan kau malah menusukku dari belakang." Aku menggeleng perlahan, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk. Aku mempertahankan harga diri wanita-wanita itu. "Sesuatu yang sudah lama kau injak-injak tanpa rasa bersalah," kataku dengan suara patah-patah. Adrian mendekat, matanya membara. "Kau akan menyesal," bisiknya dingin. Aku menatapnya lurus-lurus. Untuk pertama kalinya, tanpa takut. "Mungkin," jawabku pelan. "Tapi aku lebih menyesal jika aku diam dan membiarkan lebih banyak korban berjatuhan." Malam itu, aku membereskan koperku. Hanya beberapa potong baju, beberapa dokumen penting, dan sebuah foto kecil ibuku. Satu-satunya sosok yang mengajarkanku untuk tidak pernah tunduk pada ketidakadilan, walau dunia sekalipun menentang. Aku berdiri di pintu rumah. Rumah yang dulu terasa hangat, kini hanya bangunan kosong tanpa jiwa. Adrian berdiri di ruang tamu, membelakangiku.
Tak ada lagi kata perpisahan. Tak ada lagi pelukan. Hanya ada dua hati yang telah saling melukai, berdiri berjauhan, tak mampu lagi menjangkau satu sama lain. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah pergi. Meninggalkan semua yang pernah ku cintai. Meninggalkan semua kenangan. Meninggalkan cinta yang sudah mati. Meninggalkan seorang pria yang memilih menjadi monster, ketika ia bisa memilih untuk tetap menjadi manusia. Di luar, hujan akhirnya turun. Membasahi wajahku, menyamarkan air mata yang tak bisa kutahan lagi. Tapi di tengah badai itu, aku tahu satu hal. Aku mungkin hancur, tapi aku tidak akan kalah. Karena kadang, langkah paling berat yang harus kita ambil adalah langkah pertama menuju kebebasan. Pagi itu, udara serasa menekan dadaku. Aku duduk di ruang tunggu kantor polisi bersama beberapa perempuan muda. Livia, Dina, Tasha, wajah-wajah yang selama ini hanya kulihat lewat mata penuh ketakutan. Kini mereka duduk di sebelahku, sama-sama membawa luka yang baru mulai berani mereka buka. Tanganku menggenggam map berisi bukti, rekaman suara, transkrip, laporan pengakuan korban. Hening. Tak ada yang bicara. Hanya terdengar detak jam dinding, berdetak lambat seperti menertawai keberanian kami yang baru tumbuh. Seorang penyidik memanggil kami masuk. Langkahku berat saat memasuki ruangan itu. Setiap suara pintu terbuka dan tertutup di belakangku seakan mengunci takdirku, tak ada jalan kembali lagi. Aku duduk di hadapan penyidik, berusaha keras menjaga suaraku tetap stabil saat menceritakan semuanya. Dari mulai curigaku, pesan misterius, pertemuanku dengan Livia, sampai bukti rekaman. Setiap kata terasa seperti mencabik-cabik hatiku. Setiap pengakuan dari para korban membuat dunia di sekitarku makin runtuh. Tapi anehnya, di tengah semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diriku. Kelegaan. Akhirnya, kebenaran yang selama ini terkubur dalam ketakutan, kini perlahan menemukan suaranya. Sore itu, setelah pemeriksaan panjang, polisi bergerak cepat. Mereka mengirimkan surat penahanan darurat. Adrian, si dokter ternama yang dulu dielu-elukan, ditangkap dari kliniknya sendiri, di tengah jadwal prakteknya. Aku tak ada di sana. Aku tahu, kalau aku melihat matanya saat diborgol, mungkin aku akan kembali hancur. Tapi video penangkapannya beredar luas di media sosial. Aku duduk di ruang tamu kontrakan kecil yang kini kusewa, memandangi layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Di layar, Adrian tampak masih memakai jas dokter putihnya. Wajah yang dulu kuhafal setiap lekuknya, kini berubah. Kusut, panik, matanya liar mencari-cari pembelaan. Di bawah video itu, berita-berita besar bermunculan. Dokter ternama ditangkap atas dugaan pelecehan seksual. Skandal klinis, Dokter Adrian terancam hukuman berat. Korban mulai bersuara, membongkar praktik kelam sang dokter. Wajahnya memenuhi halaman-halaman berita. Dulu, foto Adrian terpampang bangga di majalah kedokteran, diberi gelar pahlawan kelahiran baru. Kini, ia dikenal dengan gelar yang sangat berbeda, Dokter Cabul. Aku memeluk diriku sendiri. Antara ingin menangis dan ingin berteriak lega. Aku tidak pernah membayangkan semua ini. Tidak pernah bermimpi akan menjadi wanita yang menyeret suaminya sendiri ke balik jeruji. Tapi di sudut hatiku yang paling dalam, aku tahu. Aku tidak menyesal. Aku memilih berdiri di sisi kebenaran, meski harus mengorbankan rasa cintaku, masa laluku, bahkan masa depanku. Aku memilih menjadi suara bagi yang dibungkam. Aku memilih menjadi luka yang berani berdarah, agar luka lain bisa sembuh. Saat malam turun, aku berjalan ke balkon kecil. Kota ini tetap sibuk, tetap bising, seakan tak peduli pada badai yang melanda hidupku. Tapi aku memandang ke atas. Bintang-bintang tetap bersinar, meski tertutup kabut tipis. Dan aku tahu, mungkin jalanku kini penuh batu tajam, penuh luka baru. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa mengangkat wajahku tanpa rasa malu. Aku telah memilih. Dan aku tidak akan mundur. Suara ketukan palu hakim terdengar menggema di ruang sidang yang hening. Aku duduk di kursi saksi,
Tangan terikat erat di atas meja, berusaha menahan napas yang terasa sesak di dadaku. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu, tapi juga yang paling kutakuti. Hari ini, di hadapan hakim, di hadapan dunia, aku akan mengungkapkan semuanya. Dan di hadapanku, duduk Adrian, pria yang pernah kucintai, yang kupilih untuk menghabiskan sisa hidup bersamanya. Namun kini, ia bukan lagi suamiku yang kucintai, bukan lagi pria yang aku banggakan. Dia adalah seorang terdakwa yang telah menghancurkan hidup banyak orang, dan aku adalah salah satu saksi yang harus membuka luka-luka itu. Adrian duduk dengan wajah tertunduk, matanya tak berani menatapku. Aku bisa merasakan ketegangan itu, keputusasaannya yang mencengkeram kuat. Tapi di dalam hatiku, tak ada lagi rasa belas kasihan. Aku mengingat bagaimana dulu ia selalu mengatakan betapa pentingnya integritas seorang dokter. Betapa dia bangga menjadi penyelamat, pelindung nyawa. Tapi sekarang, dia adalah pelaku pelecehan yang menodai profesinya, yang menodai kepercayaan ribuan orang. Aku memejamkan mata sebentar, berusaha menguatkan diri. Suaraku tak boleh goyah. Aku harus bersaksi dengan sekuat tenaga. Demi Livia, demi Dina, demi Tasha, dan semua korban yang tak bisa berbicara. Demi perempuan-perempuan yang tak berani mengangkat suara karena takut malu. Hakim memanggil namaku. Aku berdiri, dengan langkah yang terasa berat, lebih berat daripada apapun yang pernah kualami sebelumnya. Dunia seakan terhenti di sekitar tubuhku. Aku melangkah ke kotak saksi, meletakkan tangan di atas Al-Quran, dan mulai mengucapkan kata-kata yang selama ini terpendam di hati. Saya Nadira, istri dari Dr. Adrian. Saya bersaksi hari ini, bukan untuk membenci suami saya, tetapi untuk mencari keadilan. Teriakan hati yang selama ini kutahan akhirnya keluar, meski dengan suara gemetar. Saya melihat apa yang dia lakukan, dan saya tidak bisa lagi diam. Kami, para perempuan, tidak bisa lagi diperlakukan seperti ini, dengan kekuasaan yang disalahgunakan. Suara hatiku menggema, penuh tekad. Meskipun air mata sudah mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku memandang Adrian, yang kini menatapku dengan tatapan kosong. Ada ketakutan, ada penyesalan, tapi juga ada kebingungan yang tak bisa dia sembunyikan. Aku tahu, bagi sebagian orang, ini mungkin akan terlihat seperti pengkhianatan. Tapi ini adalah kebenaran yang tak bisa disembunyikan lagi. Saat hakim mulai bertanya, aku menjawab dengan tegas, membacakan bukti-bukti yang ada. Rekaman suara, surat-surat pengakuan para korban, semuanya telah diajukan ke meja hakim. Adrian tak berkutik. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tidak berkata apa-apa. Aku merasa tubuhku lemas, seperti seluruh tenaga di tubuhku terkuras habis. Namun ada sesuatu dalam diriku yang semakin kuat, sebuah perasaan bahwa ini adalah langkah yang tepat, meskipun ini adalah langkah yang paling sulit. Tak lama setelah aku selesai bersaksi, giliran para korban yang satu persatu datang ke mimbar, memberikan kesaksian mereka. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah luka yang terungkap, dan setiap air mata yang menetes adalah saksi bisu dari penderitaan yang telah mereka alami. Aku melihat Livia berdiri dengan gemetar, namun dengan tekad yang jelas terlihat di wajahnya. Dina, yang selama ini selalu tampak takut, kini berbicara dengan penuh keberanian. Tasha, meski terisak, tetap menyuarakan apa yang terjadi padanya. Kami, perempuan-perempuan yang dulunya tersembunyi dalam bayang-bayang ketakutan, kini bersatu untuk menghentikan kebisuan ini. Dan meski Adrian menundukkan kepala, meski dia berusaha untuk tetap tenang, aku tahu, di dalam hatinya ada pertempuran yang tak bisa dimenangkannya. Dia tahu, dia sudah kalah. Sesaat setelah sidang selesai, aku keluar dari ruang pengadilan dengan langkah yang lebih ringan. Matahari terbenam, memancarkan warna merah yang tak biasa. Mungkin karena hari ini adalah akhir dari sebuah babak dalam hidupku. Tapi di balik senja itu, ada rasa lega, dan sedikit harapan yang mulai tumbuh. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari perjalanan panjang. Karena meski Adrian telah dipenjara, ada banyak perempuan di luar sana yang masih takut untuk berbicara. Ada banyak luka yang belum sembuh. Tapi untuk pertama kalinya,
Aku merasa seperti aku bisa melangkah ke depan tanpa rasa takut. Dan di saat itulah aku sadar, keadilan memang selalu datang, meski harus lewat jalan yang terjal dan berliku. Setelah semua yang terjadi, hidupku tak pernah sama lagi. Tapi siapa yang bisa menduga, setelah badai besar, akan ada secercah cahaya yang mulai menyinari? Aku ingat, saat pertama kali kembali ke apartemen kecilku setelah pengadilan, perasaan itu datang begitu kuat. Kesepian yang menyesakkan. Namun, disitulah aku belajar sesuatu yang baru. Kesendirian bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa minggu pertama setelah sidang, aku merasa seolah dunia menonton setiap gerakanku. Kata-kata tak pantas yang beredar di media sosial, komentar-komentar sinis yang mengguncang percaya diriku. Ada yang mengatakan aku mencari sensasi, ada yang menyebutku pengkhianat, ada yang bahkan mengutukku tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ada juga yang memberi dukungan. Mereka yang memanggilku pahlawan. Para perempuan yang sebelumnya diam, kini mulai berdiri. Aku mulai menerima pesan-pesan dari banyak orang yang mengucapkan terima kasih, yang menyebutku sebagai suara mereka yang hilang. Ada ibu-ibu yang mengatakan, saya sudah lama mendengar cerita serupa tentang dokter itu, tapi saya tak pernah berani bicara. Anda memberi saya kekuatan untuk melakukannya. Kata-kata itu, meskipun seringkali terhalang oleh kesedihan, sedikit demi sedikit mulai mengisi kekosongan yang ada dalam hatiku. Aku tak lagi terjebak dalam bayangan masa lalu. Aku mulai menjalani rutinitas yang baru, meski rasanya berat. Aku kembali bekerja, membangun bisnis kecil-kecilan yang sempat terbengkalai selama berbulan-bulan. Bisnis online yang dulu kurintis bersama Adrian kini aku jalani sendirian, dengan semangat yang berbeda. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lagi, meski perjalanan ini sangat panjang. Aku mulai mendekati hal-hal yang membuatku bahagia, berkebun, menulis, dan menghabiskan waktu dengan teman-teman yang selama ini setia mendukungku. Setiap hari aku membuka diriku untuk kemungkinan baru. Kadang aku terjatuh. Kadang aku merasa takut dengan bayangan masa lalu yang menghantui. Tapi aku terus berjalan. Setiap langkah meski terasa berat, aku tahu itu adalah langkah menuju kebebasan. Hari itu, saat aku sedang duduk di taman kota, aku menerima telepon dari seorang wanita yang suaranya terasa sangat familiar. Dia mengatakan bahwa dia adalah Livia. Livia yang dulu datang dengan ketakutan, yang dengan berani membuka cerita luka yang panjang. Setelah semua yang terjadi, aku merasa lebih kuat, Nadira, kata Livia dengan suara yang lebih mantap. Kami berbicara lama. Livia mengaku bahwa dia kini telah memulai hidup baru. Dia berhasil lulus kuliah, dan bahkan sudah memulai karir sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit. Semua ini, semua yang terjadi, telah membentukku menjadi orang yang lebih baik, lebih kuat, katanya. Dan saat itu, aku merasa terharu. Menyadari bahwa meski semuanya terasa begitu mengerikan pada awalnya, akhirnya kami semua bisa bangkit, belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih berani. Waktu berlalu, dan meskipun masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, aku menemukan cara untuk hidup dengan itu. Aku tak lagi merasa terperangkap dalam bayang-bayang Adrian, dalam kenangan tentang cinta yang kandas. Aku belajar untuk memaafkan diriku sendiri, untuk melepaskan kebencian yang dulu memenuhi hatiku. Hari ini, aku berdiri dengan kepala tegak. Aku tidak lagi takut untuk mengungkapkan kebenaran, untuk berbicara bagi mereka yang tak bisa berbicara. Aku tahu, jalan ke depan tak akan selalu mudah, tetapi aku siap menjalani setiap langkahnya. Dan yang paling penting, aku tahu satu hal yang sekarang menjadi kekuatan terbesarku. Kebangkitan dimulai dari menerima dirimu sendiri, meski terjatuh berulang kali. Saat matahari terbenam, aku duduk di balkon, memandang langit yang semakin gelap. Ada kedamaian dalam diriku yang dulu tak pernah kurasakan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Namun, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri. Aku memiliki diriku sendiri, dan itu lebih dari cukup. Setahun telah berlalu sejak sidang terakhir itu. Setahun penuh perjalanan yang panjang, yang penuh dengan tantangan dan ujian, namun juga penuh dengan kebangkitan. Aku menatap diriku di cermin. Wajah ini mungkin sudah berubah sedikit,
Ada garis-garis halus di sekitar mataku, tanda bahwa aku pernah menangis, pernah terluka. Namun, ada juga kilau baru di mataku, kilau yang tidak ada sebelum semuanya terjadi. Aku tersenyum, bukan senyum yang dipaksakan, tapi senyum yang datang dari dalam hati, dari sebuah kebebasan yang akhirnya kutemukan. Aku tidak lagi menjadi wanita yang terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Aku tidak lagi menjadi wanita yang hidup dengan rasa takut dan rasa bersalah. Aku kini menjadi wanita yang lebih kuat, lebih tegas, dan lebih percaya diri. Aku memutuskan untuk membangun sesuatu yang lebih berarti. Aku membuka sebuah yayasan yang diberi nama Suara Perempuan. Sebuah lembaga yang bertujuan untuk membantu korban kekerasan seksual berbicara dan mendapatkan keadilan yang mereka pantas dapatkan. Aku tahu, ada banyak perempuan di luar sana yang masih merasa takut, merasa sendirian, merasa bahwa mereka tidak akan didengar. Aku ingin menjadi suara mereka, membantu mereka menemukan keberanian untuk berbicara, untuk melawan ketidakadilan yang mereka alami. Hari-hari awal pendirian yayasan ini tidak mudah. Ada banyak tantangan, banyak hal yang harus kulalui, tetapi aku merasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lama-kelamaan, yayasan ini berkembang, mendapat dukungan dari banyak pihak, orang-orang yang juga peduli dengan nasib para korban. Kami menyediakan tempat aman, konseling, bahkan pendampingan hukum untuk mereka yang membutuhkan. Ada momen-momen yang begitu mengharukan, saat aku melihat para korban akhirnya bisa berbicara, bisa menuntut keadilan. Ada yang mulai bekerja kembali, ada yang bisa hidup lebih bebas, ada yang bisa memulai kehidupan baru tanpa rasa takut lagi. Itulah hadiah terbesar yang bisa aku berikan untuk diriku sendiri, dan untuk semua perempuan yang pernah merasa terperangkap dalam ketidakadilan. Kadang-kadang, saat aku berjalan di jalanan kota yang ramai, aku masih mendengar bisikan dari orang-orang yang pernah mengenalku. Ada yang masih mengingatku sebagai istri Adrian, ada yang masih mengingatku sebagai wanita yang pernah dipermalukan, yang terjatuh dalam skandal. Tapi kini, aku tidak lagi merasa malu. Aku tidak lagi merasa dipandang sebelah mata. Karena aku tahu, aku lebih dari itu. Aku lebih dari sekadar peran yang orang lain tetapkan untukku. Aku adalah wanita yang telah melalui perjalanan panjang, yang telah melalui banyak ujian, dan yang kini berdiri tegak dengan kepala tinggi, menghadap dunia. Aku duduk di ruang kerja yayasan, melihat layar komputer dengan tumpukan berkas di depan. Pekerjaan ini mungkin tidak mudah. Mungkin tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Tapi aku tahu satu hal. Aku melakukan hal yang benar. Aku memberi suara kepada mereka yang tak punya suara. Tiba-tiba, telepon di meja berdering. Aku mengangkatnya, dan mendengar suara seorang wanita di ujung sana. Suara yang penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Dia baru saja mengalami pelecehan, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menenangkan napasku, menarik inspirasi dari perjalanan panjang yang telah kutempuh, dan berkata, "Tenang, kamu tidak sendirian. Kami akan membantumu. Kamu bisa bicara, dan kami akan mendengarkan." Itulah tugas yang aku emban sekarang, memberi kekuatan kepada mereka yang merasa tak berdaya, memberi harapan kepada mereka yang merasa hilang. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, menikmati secangkir teh hangat. Langit malam penuh dengan bintang, dan aku merasa seolah-olah dunia ini masih penuh dengan kemungkinan. Aku pernah merasa hilang, merasa tak punya tujuan. Namun sekarang, aku tahu, tujuanku adalah memberi suara, memberi harapan, dan memberi perubahan. Aku mungkin pernah mencintainya, Adrian, suamiku yang dulu. Namun, sekarang aku tahu satu hal yang lebih penting dari cinta yang pernah ada. Aku lebih mencintai diriku sendiri, lebih mencintai kebenaran, dan lebih mencintai setiap langkah yang kutempuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dengan itu, aku mengakhiri perjalanan panjang ini. Bukan sebagai wanita yang hancur oleh pengkhianatan, tetapi sebagai seorang wanita yang telah bangkit dan menemukan kembali kekuatannya. Aku adalah aku yang baru. Dan perjalanan ini baru saja dimulai.